Perkenalkan, saya Anis Destiawati. Saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu guru mengenai satu platform yaitu Assembler Edu. Apa itu Assembler Edu? Kita cari tahu yuk. Pertama-tama, Bapak Ibu perlu menuju ke websitenya Assembler Edu di https id.edu.assemblerworld.com. Ini yang versi bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu. Lalu akan terbuka tampilan layar seperti ini. Apa itu Assembler Edu? Assembler Edu adalah platform yang memungkinkan Bapak dan Ibu berkegiatan dalam belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan menggunakan 3 dimensi dan augmented reality. Di Assembler Edu, Bapak Ibu dapat membuka kelas atau membuat kelas. Seperti ini ya Bapak Ibu kelasnya. Nah, di dalam kelas ini Bapak Ibu dapat mengunggah file, menulis catatan, membagikan visual, dan berkreasi 3 dimensi dan AR di kelas tersebut. Kemudian di satu fitur lagi yaitu Assembler Edu itu memiliki materi-materi berupa 3 dimensi dan AR. Bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa terlihat materi pembelajarannya sangat interaktif dan siap dipakai oleh siapapun pada topik-topiknya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di kolom berikutnya ini adalah membuat. Nah, di sini Bapak Ibu dapat membuat dengan menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Di sini ada area marker yang disebut dengan Assembler Studio. Nah, di studio ini Bapak Ibu dapat berkarya, dapat membuat nanti ya. Kita contohkan. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian juga dapat lintas platform. Akses melalui berbagai platform ya Bapak Ibu di smartphone. Assembler Edu dapat diakses dengan tab, handphone, dan laptop. Seperti itu. Kita lihat ya Bapak Ibu dapat menghadirkan sesuatu yang tidak terjangkau oleh siswa-siswi kita. Misalkan keadaan atau kehidupan di luar angkasa seperti ini. Dapat digambarkan dengan sangat jelas. Bapak Ibu bisa klik pelajari lebih lanjut jika ingin mengetahui lebih dalam ya. Kemudian di sini juga ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa kita menggunakan Assembler Edu. Nah, beberapa hal itu termasuk salah satunya adalah otak itu memproses informasi visual itu 60.000 kali lebih cepat daripada kemampuan untuk memproses teks. Sehingga siswa dipaksa untuk membaca teks banyak-banyak, tetapi mereka tidak dapat mendapatkan gambaran nyata bagaimana sebenarnya benda atau objek tersebut. Kemudian juga di pembelajaran di Assembler Edu ini dengan menerapkan 3D, pembelajarannya bisa lebih terbayangkan oleh siswa sehingga lebih dikenal objek yang abstrak itu menjadi lebih jelas. Kemudian juga siap digunakan materi-materinya dalam aplikasi, yaitu bisa men-scan atau mengimpor sendiri dengan membuatnya dari awal. Dan kita dapat membuat sendiri proyek-proyek kita di Assembler Studio nanti ya Bapak dan Ibu. Yang terakhir, siswa dapat terlibat dalam tugas-tugas kolaboratif seperti membuat proyek dan melakukan eksperimen dengan karyanya sendiri. Tentunya seru sekali ya Bapak Ibu. Nah, di ruang kelas seperti ini Bapak Ibu, siswa-siswi aktif, membuat proyek, kemudian belajar dengan menghadirkan objek 3D di dalam kelas seperti ini. Nah, untuk memulai di Assembler Edu, Bapak Ibu bisa menginstal di Play Store, App Store, dan kemudian membuatnya juga di laptop dengan mengakses Assembler Studio. Nanti kita akan ke Assembler Studio ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita cari tahu dulu bagaimana kita bisa memiliki Assembler Edu. Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama itu dengan gratis Bapak Ibu. Dengan klik mendaftar, tapi dengan fasilitas seperti ini ya Bapak Ibu, tidak terbatas, kelas virtual, konten edukasi terbatas, akses library di editor juga terbatas, kemudian ruang penyimpanan 8 MB untuk objek 3D custom ya, yang di luar yang sudah ada objeknya ya Bapak Ibu, tambahan maksudnya. Kemudian penanda QR-nya tak terbatas. Lalu untuk yang kedua itu paket individual plan Bapak Ibu. Kita mendapatkan 3 kursi anggota premium. Jadi untuk mendapatkan 3 lagi orang yang bisa menggunakan dengan akun kita. Tidak terbatas kelas virtual, konten edukasinya tak terbatas, penyimpanannya 300 MB per akun.
Jadi nanti ada 3 akun berarti 300 kali 3 ya Bapak Ibu. Kemudian 3 penanda AR custom itu adalah kita bisa mengcustom atau membuat penandanya itu dengan gambar kita sendiri sebanyak 3 kali. Kemudian akses offline ini akan segera. Di premium nih Bapak Ibu dapat 60 akun Bapak Ibu. Tidak terbatas kelas virtual, konten edukasinya tak terbatas. 100 MB ruang penyimpanan, dan ini sangat besar ya Bapak Ibu karena lumayan banyak kita bisa mengunggah beberapa objek 3D dalam aset Assembler Studio. 60 penanda AR custom berarti 60 kali gambar atau foto yang bisa kita gunakan sebagai custom AR-nya. Kemudian akses offline-nya juga akan segera. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah terbayang ya bagaimana kita memilih paket untuk Assembler Edu. Gabung di Assembler Certified Educator Bapak Ibu yang disebut ACE. Di sini Bapak Ibu bisa belajar bersama teman-teman yang lain, kemudian mencapai target, poin, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dan aset yang lebih banyak daripada yang gratis seperti ini. Kita bisa pindah ke individual plan ya Bapak Ibu, bisa pelajari di sini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor ini, ke alamat ini, dan bisa mencari tahu tentang apa saja di platform atau di websitenya Assembler Edu seperti ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita memiliki akun Assembler Edu? Nah Bapak Ibu bisa ke register di sini. Jika kita klik register, nah kita akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Di sini, jika Bapak Ibu belum memiliki akun, maka Bapak Ibu klik daftar sekarang. Atau Bapak Ibu bisa juga masuk mempunyai kode undangan kelas dari teman Bapak Ibu ya. Dengan mempunyai kode undangan, Bapak Ibu bisa gabung di kelas. Tapi sebagai muridnya ya. Nah, kemudian kalau sudah punya akun seperti saya ya, kita tinggal klik yang bagian bawah. Saya ingin tunjukkan cara daftarnya dengan mengklik. Nah, jika kita klik daftar sekarang, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu dapat login dengan menggunakan akun Facebook atau akun dari Apple-nya, Apple ID-nya. Jika tidak, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti biasa ya Bapak Ibu di sini nama lengkap. Namanya nama asli ya Bapak Ibu, kemudian masukkan alamat email yang biasa Bapak Ibu gunakan. Supaya tidak lupa Bapak Ibu bisa catat email apa yang digunakan jika memiliki lebih dari satu email. Kemudian gunakan user ID. User ID itu bebas ya Bapak Ibu, boleh nama panggilan, ada gabungan angka, atau nama saja dalam tidak ada spasinya. Seperti itu. Untuk buat tanda pengenal di depan akun kita Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa adalah kata sandi. Di kata sandi ini Bapak Ibu perlu ingat-ingat terus ya, jangan sampai Bapak Ibu lupa karena Bapak Ibu akan mempunyai satu akun lagi yaitu di Assembler Studio. Nanti samakan saja ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu konfirmasi kata sandi, sama ya kata sandi dengan konfirmasi kita masukkan, lalu centang subscribe to Assembler newsletter dan centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini dan ketentuan Assembler. Kemudian klik daftar. Seperti itu Bapak Ibu Guru, mudah sekali. Karena saya sudah punya akun, jadi saya klik yang sudah punya akun ya. Nah, di sini akan muncul email atau username kita. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan username saya, Anis456, dan kata sandi, saya tinggal klik masuk. Nah, munculnya adalah selamat datang di Assembler Edu. Assembler Edu adalah aplikasi yang menyenangkan dan praktis untuk belajar menggunakan AR. Mudah sekali untuk memulainya. Nah, di sini apabila Bapak Ibu masih baru, Bapak Ibu bisa klik baik, mari kita mulai, atau lewatkan jika saya sudah tahu. Kalau klik baik, kita mulai akan muncul satu pemberitahuan, misalnya di fitur kelas, ini akan muncul, kelas itu untuk apa? Oh, kelas itu dapat digunakan untuk berkolaborasi dan berbagi ide dengan teman atau guru. Menggunakan kelas virtual untuk berbagi materi dan proyek, ini juga dari sini. Lalu kalau kita sudah paham, klik baik, lanjut. Lalu yang kedua, itu ada kolom di atas sampingnya kelas adalah topik.
topik ini di sini Bapak Ibu bisa melihat topik-topik yang sudah disetujui oleh Assembler Edu untuk ditampilkan dan digunakan oleh khalayak banyak. Kita klik baik, maka akan pindah ke kamu. Kamu itu isinya konten Bapak Ibu, konten yang kita sudah buat berupa konten AR atau augmented reality. Nah, seperti apa sih sebenarnya ini semua? Kita klik ya, baik dan lanjut. Nah, sekarang kita klik baik, aku siap. Berarti kita siap untuk membuka Assembler Edu kita. Nah, akun Bapak Ibu Guru akan tampil seperti ini, tetapi tidak ada kotak-kotak ini dulu. Kalau dari awal ya, kita tidak ada kelas-kelas seperti ini. Ini kelas saya banyak sekali Bapak Ibu karena saya sudah mengikuti menjadi murid, menjadi guru di kelas Assembler Edu. Ini kelas saya ya Bapak Ibu. Kelas Anda berarti kelas kita. Lalu topik tadi Bapak Ibu. Kita klik topik, maka akan muncul semua topik yang sudah ada siap digunakan dari Assembler Edu. Seperti ini ada ilmu kehidupan, fisika, matematika. Ini bisa dibuka Bapak Ibu, bisa digunakan dalam pembelajaran. Misalnya ilmu pengetahuan alam, kita klik. Nah, di dalam ilmu pengetahuan alam ini muncul sekali banyak proyek-proyek yang sudah dibuat. Seperti ini contohnya. Nah, sampai bawah masih ada lagi, muat lebih banyak bisa dibuka lagi. Seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat, misalkan mau tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu karya dari teman kita, misalkan yang kita mau pakai, oh digunakan untuk belajar, kita gunakan untuk belajar juga bisa. Kita klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, bagikan proyek di kelas Anda. Bagikan tautan. Kalau kita udah punya kelas, kita tinggal bagikan proyek ini di kelas. Misalnya kita klik bagikan, mau dibagikan di kelas mana? Misalkan di kelas berkas assembler, kita klik kelas yang tadi ya Bapak Ibu yang assembler edu. Lalu bagikan tautan. Nah, sudah, setelah itu Bapak Ibu juga bisa membagikan tautan ini ke tempat lain. Misalkan kita mau kita ambil linknya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bagikan juga secara manual ya ke WA group atau ke grup kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kembali kita tanda back ke belakang. Kemudian kita lihat di topik ini ada semua, misalkan ini tadi, oh ini IPA ya. Kita konten yang lain ini, kemudian konten pengguna ini yang sudah digunakan, seperti itu. Di topik banyak sekali ya Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa memilih, memfilter berdasarkan bahasa, mencari tahu misalkan bahasa Indonesia saja kita klik, maka akan muncul yang bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Yang sudah ada, yang kita sudah buat. Lalu kalau sudah ke topik, kita akan ke kamu. Apa sih di kamu ini? Nah, kalau di kamu ini isinya adalah proyek yang sudah kita buat Bapak Ibu. Di proyek yang sudah kita buat ini, kita dapat membuat banyak sekali proyek ini di Assembler Studio. Assembler Studio itu adalah tempat untuk kita membuat karya. Nanti ya Bapak Ibu, setelah ini saya akan menuju ke Assembler Studio. Nah, setelah tahu 3 hal ini, Bapak Ibu, saya akan klik yang sebelah sini. Misalkan di sini ada halaman profil, kemudian pengaturan akun. Di sini ya Bapak Ibu bisa tahu Bapak Ibu ada di posisi apa. Misalkan pre-plan atau individual mandi, seperti itu. Seperti saya ini ya Bapak Ibu. Oke, dari sini kita akan menuju ke cara pembuatan di Assembler Studio. Setelah kita punya akun ini, kita akan menuju ke Assembler Studio. Tampilannya seperti ini. Kalau kita menuju ke https://studio.assemblerworld.com, maka akan muncul di layar Bapak Ibu seperti ini. Ini adalah tokoh blurnya ya Bapak Ibu yang menjadi ikonnya. Kemudian ada Bapak tua ini. Ini akan muncul gambar ini. Lalu Bapak Ibu tetap bisa sign in dengan Facebook atau sign in dengan Apple atau gunakan email yang sudah Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar di Assembler Edu dengan password yang sama seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke ruang kerja atau studio tempat kita membuat proyek ya. Tanpa berpanjang kata kita klik sign in. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu baru membuat akun di Assembler Studio, kemudian Bapak Ibu membuka project, belum ada hanya ada tanda
kotak dengan tanda tambah biru seperti ini. Belum ada project-projectnya ya Bapak Ibu. Nah ini tadi project yang ada di Assembler Edu Bapak Ibu. Assembler Edu saya, tapi saya membuatnya bekerjanya di Assembler Studio. Jadi kita punya ruang untuk bekerjanya. Nanti kalau sudah kita publish akan muncul, akan tampak di Assembler Edu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada dua, yaitu project dan AR marker. Di mana project itu adalah project yang kita telah buat dan akan kita buat. Kalau di AR marker, kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, Assembler Edu itu punya yang namanya marker seperti custom seperti ini. Ini yang sudah di custom, ini yang masih AR-nya. Ini Bapak Ibu bisa meng-scan di Assembler versi apps-nya atau versi HP-nya Bapak Ibu. Di sana ada pilihan scan. Nah, kemudian kalau kita menggunakan custom marker, kita bisa menggunakan foto kita atau gambar apapun untuk menjadi objek atau custom dari yang akan kita foto atau kita scan itu digunakan untuk membuka proyek kita. Seperti itu. Nah, di sini saya memiliki 26 custom marker. 3 sudah saya gunakan. 1, 2, 3. Nah, hanya ini ya Bapak Ibu ada 2 ya. Kemudian kita kembali ke project. Nah, di awal ini kita akan membuat satu project nih, misalkan kita klik tanda tambah ini ya Bapak Ibu, kita belajar dulu fitur-fiturnya seperti apa. Sedang persiapan untuk membuka. Baik, sudah terbuka areanya, ini yang disebut area marker Bapak Ibu. Nah, di depan ini tertulis front. Front itu artinya di depan ya Bapak Ibu. Di depan ini ada area marker yang menghadap ke kita, menghadapnya ke sini. Nah, di sebelah kiri ada beberapa fitur Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini kalau kita bawa kursor kita ke sini, maka akan muncul tulisan save atau tanda seperti disket ya Bapak Ibu. Kemudian ada 3D object. Bentuknya kotak itu, kemudian ada image, kemudian ada teks, dan terakhir ada video. Kita lihat dulu Bapak Ibu dalamnya seperti apa ya. Sebelum kita membuat project, kita klik 3D object. Akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Tetapi untuk yang free plan itu asetnya kemungkinan terbatas. Kita gunakan yang ada saja, yang tidak menggunakan tanda mahkota. Kalau ada tanda mahkotanya, berarti itu berbayar atau itu perlu ke premium atau individual plan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini banyak sekali Bapak Ibu, ada sekitar 400-an. Jadi kita tetap tenang aja, kita bisa menggunakan objek-objek yang kita inginkan untuk membuat project yang kita butuhkan. Di sini ada tertulis reason. Reason itu kalau kita klik ini adalah objek-objek yang sudah kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian kalau upload 3D itu kita bisa mengupload 3D atau aset 3 dimensi dari luar assembler. Tentunya dengan keterbatasan penyimpanan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian custom 3D yang sudah kita upload akan berkumpul di sini namanya custom 3D. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini belum kebuka ya Bapak Ibu, tetapi ini beberapa saya sudah pernah mengupload aset 3D ke Assembler Edu saya. Nah, ada Dino, banyak sekali Bapak Ibu. Lumayan banyak dan kita bisa menggunakan untuk pembelajaran kita asal sesuai dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Kita cari sampai ke bawah dan di dalamnya ini masih banyak lagi Bapak Ibu. Misalkan kita klik gambar kartun animasi 5 nih. Nah, kalau ini ada tandanya pro Bapak Ibu. Nah, berarti kalau ada tanda mahkota seperti ini, itu tidak bisa diambil oleh yang akunnya masih free plan ya Bapak Ibu. Jadi perlu di-upgrade lagi. Tapi yang lain masih banyak. Nah, ini juga ada pro-nya, ini ada pro-nya. Berarti banyak sekali yang pro. Kita cari yang tidak pro ya Bapak Ibu, coba. Nah, ini misalkan kimia, blood, ini natural landscape juga enggak ya. Oke, kemudian kita ke image. Nah, di image ini Bapak Ibu akan menemukan objek 2 dimensi. Bapak Ibu juga bisa upload sama seperti yang di objek 3D ya. Semuanya 2 dimensi. Bahkan di sini ada background, kemudian ada education, speak bubble, animal dalam bentuk 2 dimensi, Bapak Ibu.
ada logo, ada juga di sini buah dalam bentuk 2 dimensi, seperti itu. Sangat lengkap Bapak Ibu, banyak sekali kita gunakan, bisa buat sendiri dan sekali lagi bisa menggunakan topik-topik yang sudah jadi ya Bapak Ibu. Kita gunakan yang berikutnya teks. Nah, ini untuk menambahkan teks di area sini. Teks itu ada 2 macam, yaitu 3 dimensi teks atau 3D teks, dan satu lagi annotation text. Untuk apa gunanya dan apa bedanya nanti kita tunjukkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada video. Bapak Ibu juga bisa mengunggah video URL, kemudian dari YouTube ya, Bapak Ibu bisa autoplay atau looping. Autoplay itu langsung bisa dinyalakan, kalau looping dia akan terus-menerus berbunyi atau memutar. Kemudian ada green screen video juga, jadi videonya bisa pakai yang green screen, kemudian masukin ke sini bisa menjadi seperti nyata gitu Bapak Ibu, green screen-nya nggak ada. Oke, sebelum kita mulai, kita akan bersiap membuat satu proyek ya Bapak Ibu. Kita mulai dengan membuat satu tema dulu. Kita tentukan dalam pikiran kita tema apa yang kita mau buat ya. Mungkin kita bisa menciptakan satu produk atau satu proyek yang bisa dimainkan dalam pembelajaran kita. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Langkah yang pertama setelah kita membuka area marker ini, kita tentukan dulu kita mau buat apa. Kali ini saya mempunyai ide membuat penggolongan hewan, mungkin seperti itu yang lebih mudah ya Bapak Ibu. Kita akan buat dulu, misalkan di sini tentunya adalah lantainya atau kita bisa sebut mungkin latar belakang tempatnya ya. Kita buat dulu Bapak Ibu, kita bisa pilih dengan memilih natural landscape ya, bisa. Coba kita cari di sini. Nature landscape. Nah, di sini tidak berbayar ya Bapak Ibu, dia free. Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa pilih mana yang kira-kira akan kita gunakan untuk pembelajaran kita supaya gambarnya menarik Bapak dan Ibu. Kita cari tahu di sini misalkan seperti ini, delta lens. Nah, Bapak Ibu kita bisa di sini kita bisa lebarkan ya Bapak Ibu dengan menggunakan skala. Bapak Ibu, kalau pertama kali kita masukkan satu objek, maka akan muncul di tengah-tengah, itu pasti. Kita bisa putar dengan cara klik sebelah kiri pada mouse kita, lalu kita putar. Kita tahan, kita putar. Seperti itu Bapak Ibu, terlihat ya ada di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu juga bisa menarik menjadikan lebar. Misalnya kita mau penuhin di area ini, boleh-boleh saja. Di sini ada garis yang warnanya merah, hijau, dan biru. Apa fungsinya? Kalau yang warna merah ini, merah, maka akan bergeser ke kiri jika kita jadikan kuning. Nih, kita kuning, kita geser jadi ke kiri dan ke kanan. Ini yang untuk bergeser ya Bapak Ibu. Kalau objek 3D itu selalu ada unsur X, Y, dan Z ya. Nah, kemudian di belakang ini adalah untuk mundur. Jika warnanya kuning, maka dia bisa ke belakang, bisa ke depan. Kalau yang panah ke atas ini, sudah ketebak ya Bapak Ibu, akan menuju ke atas jika kita tarik ke atas. Bisa kita turunkan. Seperti itu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ada di sini tampilan kata-kata more, scale, rotate, dan move. Gunanya untuk apa ya Bapak Ibu? Scale itu kita gunakan untuk membuat skala. Jadi kita besarkan, kita tarik. Sampai warnanya kuning ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk move kita gunakan juga untuk menarik ke atas, ke samping, ke belakang. Sama. Seperti itu. Sudah Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, bisa kita gedekan, bisa kita besarkan, atau kita putar. Nah, kalau rotate, kita bisa memutar. Nih, seperti ini. Kalau kita ingin memutar ke samping, kita yang garis tidur, kita putar. Ya, seperti ini. Kita lihat. Baik. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Kita bisa tipiskan. Bila kita mau tipiskan, kita bisa coba Bapak Ibu untuk posisinya. Nah, itu misalkan Bapak Ibu mau taruh di sini ada hewan-hewan ya Bapak Ibu, kita bisa taruh hewan apa nih misalnya, kita lihat ya sebentar.
Kita lihat, tadi kan kita putar ya area depannya ini, berarti kita bisa mundurkan. Geser dulu Bapak Ibu, saya akan mundurkan sedikit. Nah, di sini kita bisa. Lalu kita bisa juga Bapak Ibu untuk melebarkan si tanah ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat, kita coba ya, kita posisinya kita ubah, misalkan di Y-nya misalkan kita ubah menjadi 6. Apa yang akan terjadi? Nah, dia lebih tinggi Bapak Ibu. Dia lebih tebal. Sekarang kalau Y-nya kita turunkan, Y-nya saya turunkan ke 2. Misalkan, apa yang akan terjadi? Ya, dia lebih pendek atau lebih rendah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tampilannya jadi ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan taruh, kita akan lebarkan lagi. Misalkan, coba kita lihat X-nya sekarang. X-nya. Ctrl A. Saya akan coba 5. Apa yang akan terjadi? Ya, dia akan bergeser Bapak Ibu. Ya, ke sana. Kemudian kita akan ubah lagi menjadi deltanya, kita akan ubah Z-nya. Z-nya saya ubah ke 6. Ya, dia akan menjadi lebih lebar. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, kalau X, Y, Z-nya untuk melebarkan, menggeser, sama dengan ini juga Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lebih nyaman yang mana, silahkan Bapak Ibu gunakan yang paling nyaman buat Bapak dan Ibu ya. Oke, saya akan geser dulu sebentar. Ya, sudah bergeser. Lalu saya akan coba posisikan ini. Oke, saya akan lebarkan sedikit ya Bapak Ibu. Di sini biar waktu tempatnya saya akan lebarkan misalkan 6. Ya, seperti itu. Saya akan tarik ke, oke deh, kita tarik ke belakang sedikit. Kita masih berkutat pada satu ini ya Bapak Ibu. Nah, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita misalkan kita mau kasih di sini tambahan apa ya buat grass misalkan atau rumputnya misalkan. Kita cari di sini. Bapak Ibu bisa mencari, maaf nih koneksinya sebentar. Iya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa juga mencari misalkan di belakangnya kita kasih background. Kita gunakan image ya Bapak Ibu. Kita bisa cari backgroundnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa pilih tema-tema background yang kira-kira nih mountain. Mountain. Kita akan pilih di belakangnya misalkan ada air terjun. Nah, kita lihat air terjunnya udah ada di sini Bapak Ibu, tapi dia ada di tengah-tengah. Tidak nampak ya Bapak Ibu. Nih, kita lihat di objek list. Kalau kita mau melihat objek-objek apa saja ada di sebelah kanan juga ya objek list. Kita klik image, kita angkat ke atas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita gedekan. Ya, lalu kita move lagi ke belakang. Sebentar. Ya. Kita putar supaya dia ada di belakang Bapak Ibu. Ya, seolah di belakang ada air terjun. Kita klik scale, kita besarkan lagi ya Bapak Ibu. Wow, keren sekali Bapak Ibu. Kita tinggal mundurin lagi, kita klik move. Kita tarik garisnya ke belakang sampai berwarna kuning ya Bapak Ibu, tandanya sudah mundur. Lalu kita lihat, iya, air terjunnya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, kita besarkan sedikit. Oke, kita lihat lagi. Apakah sudah cukup? Nah, seperti itu kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita bisa scale lagi, tarik ya untuk ininya biar agak lebih leluasa. Kita klik move ke belakang, iya, ke samping kiri kita move lagi. Terlihat ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini kita paskan. Yes. Ya, seperti ini Bapak Ibu, kita sudah punya satu gambar yang
Satunya objek 3D, yang satunya adalah 2 dimensi. Kita akan beri nama dulu Bapak Ibu. Kita beri judul ya. Misalkan judulnya teksnya adalah penggolongan hewan berdasarkan makanan. Yes. Klik place. Nah, di sini Bapak Ibu munculnya. Kita tarik ke atas ya, biar terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sudah muncul Bapak dan Ibu. Kita taruh ke atas ya, supaya bisa terlihat dengan jelas. Kita taruh lagi, kita klik tulisannya, kita taruh ke atas Bapak dan Ibu. Kita tarik ke atas nih, seperti ini. Iya, saya kecilkan dulu Bapak Ibu objeknya biar terlihat ke atas. Lalu kita lihat, ya, kita dorong ke belakang. Oke, kita lihat lagi, kita bisa kecilkan skalanya ya Bapak Ibu. Kita bisa naikkan lagi. Sip. Nah, ini sudah kelihatan, tapi warnanya kurang terlihat. Kita bisa ubah warnanya di color sebelah kanan ini Bapak Ibu. Untuk mengubah warnanya, kita klik yang bola warna-warni ini, lalu kita kasih misalkan warna merah. Lalu kita klik apply. Sudah kita lihat, sudah. Namanya sudah ada penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Lalu hewannya mana? Kita lihat ya, hewannya tentunya ada 3 jenis hewan. Apa Bapak Ibu? Hewan herbivora. Misalkan hewan herbivora itu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kita cari objeknya di kartun animal ya Bapak Ibu, tapi ini pro Bapak Ibu. Saya coba tunjukkan, nggak apa-apa ya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan materi-materi lain sih. Nah, kita bisa salah satunya herbivora itu misalkan jerapah. Saya akan pilih jerapah. Nah, hewan itu otomatis ada di tengah Bapak Ibu. Dia sedang menempatkan diri. Oh iya Bapak Ibu, saya belum meng-save ini ya. Nah, sebelumnya kita save dulu ya Bapak Ibu. Save ada di sebelah kiri atas, kita save, kita beri nama. Nah, apa ya namanya? Penggolongan hewan berdasarkan makanan. Seperti itu judulnya boleh Bapak Ibu. Kita save sampai muncul tulisan saved. Nah, di sini udah tersimpan ya Bapak Ibu, jadi kita aman. Tapi seringkali menyimpan saja ya, karena tidak auto save, jadi kita perlu simpan setiap kali kita kasih objek. Oh iya, tadi di dalam ada kita sudah ngambil jerapah. Wah, jerapahnya tenggelam Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita nggak keliru ngambil objeknya? Kita ke objek saja di samping sebelah kiri bawah. Nah, di kiri bawah ini kita klik jirif atau objeknya adalah jerapah. Nah, itu udah jerapahnya. Sekarang kita naikkan Bapak Ibu, pasti muncul. Nah, jerapahnya naik. Kita geser ke kiri. Nah, kita majukan. Atau di sini aja ya. Oh, cakep di situ. Ya, kita taruh di sini. Lalu kita turunkan. Iya, kita majukan sedikit kali Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti bisa kan? Tapi ini terlalu ke depan. Bagaimana supaya agak nampak kelihatan badannya? Kita rotate Bapak Ibu. Kita klik rotate, lalu hijau ini yang tadinya hijau, kita ubah jadi kuning setelah kita dekatkan dengan kursor, maka kita putar. Iya, agak sedikit. Nah, oke. Sudah nampak ya jirefnya ya Bapak Ibu, jerapahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan ambil, kita jangan lupa save dulu ya Bapak Ibu. Kita save, simpan. Lalu kita ambil objek 3D lagi, yaitu binatang atau hewan karnivora, Bapak Ibu. Kalau karnivora kita ngambilnya di animalsnya itu yang ada
singa atau harimau atau serigala, kita cari yang ada singanya. Coba kita ke kartun animal 1. Nah, ini di kartun animal 1 itu ada ini pro. Oke, semuanya pro, tapi kita coba nggak apa-apa. Nah, di sini ada singa ya Bapak Ibu, ada tiger, ada cat. Kita pilih satu singa, tiger 2 nih, bagus nih singanya. Nah, kita tarik ke atas ya. Kalau udah ada tandanya panah ini, kalau ada tanda panah ini berarti itu pasti si objek yang barusan kita taruh ya atau kita ambil ya. Kita taruh ke atas lalu kita scale, kita besarkan Bapak Ibu. Nah, si singanya ini anak singa ternyata. Ya, nggak apa-apa. Kita move, kita ke ataskan, lalu kita geser. Kita lihat dari samping, iya dia masih di atas ya Bapak Ibu. Kita taruh, kita majukan sedikit. Nah, udah. Mungkin bisa kita geser lagi. Ya, lalu kita majukan. Bapak Ibu atur sampai menjadi posisi yang Bapak Ibu inginkan di mana ya, terserah itu bebas. Oke, siap. Si tigernya juga udah siap. Kita pakai yang kartun-kartun ya Bapak Ibu biar lucu. Yang terakhir kita akan ke hewan omnivora. Omnivora ini hewannya ini memakan tumbuhan dan memakan daging juga ya. Contohnya sih ada bebek, ayam, tikus. Kita cari ya Bapak Ibu bebek. Ini nggak ada bebek di sini. Jadi kita ke kartun animal yang lain. Kartun animalnya ada 1, 2, ada 3. Nah, ada 10 juga di sini Bapak Ibu. Coba kita lihat kartun animal 10. Nah, di sini ada burung pelikan. Oh, ada burung. Kartun animal 10 kita lihat ya. Kartun animalnya 1, 2 udah. Berarti masih ada lagi 3, 4. Kartun animal 8. Bapak Ibu banyak sekali kartun animalnya. Kita lihat di sini ya. Kartun animal 8 isinya apa ya? Walrus. Oke, kita nggak ada. Kita cari yang 3. Kartun animal 3, 4 belum ketemu. 6 apa ini 6? Kartun animal 6 bisa kita temukan di mana? Ini juga tidak ada. Kita cari hewan. Memang harus mencari dulu ya Bapak Ibu, tidak bisa langsung ketemu gitu. Kita mesti cari-cari. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau mencari satu lagi sebagai hewan omnivora. Kita pilih ayam aja ya Bapak Ibu. Kita pilih chicken. Kita pilih ayam. Nah, kita tarik ke atas ya Bapak Ibu. Siap. Nah, ini dia ayamnya. Kita lihat dari samping Bapak Ibu supaya ayamnya terlihat, kita majukan ya ke depan, kita klik move. Sebentar, kita majukan si ayamnya sampai si garis biru ini berwarna kuning Bapak Ibu. Ya, kita lihat, kita turunkan. Coba kita lihat apakah sudah terlihat. Yes. Oh, dia masih di atas Bapak Ibu, dia belum turun. Kita turunkan lagi. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, sudah ada nih. Ada ayam, ada jerapah, lalu ada singa ya. Kita jerapahnya kita kecilkan sedikit Bapak Ibu ya, proporsional. Ya, seperti itu. Ayamnya juga kita mundurkan sedikit supaya dia tidak terlalu ke depan. Nah, lihat Bapak Ibu, si si anak singa ini juga kita bisa kecilkan sedikit. Ya, kita klik move, kita turunkan. Ya. Oh, kakinya turun ke dalam ya Bapak Ibu. Kita lihat kakinya. Sebentar. Kita naikin sedikit supaya tidak tenggelam kakinya. Oke, kita mundurkan. Ya.
seperti itu Bapak Ibu bisa terlihat. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 hewan Bapak Ibu. 3 hewan, kita mundurkan dulu objek ininya supaya yes. Lalu saya akan berikan satu tanda untuk ketiga hewan tersebut ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah jerapah. Kita beri nama ya Bapak Ibu dengan memberikan teks. Teks di sini kita pilih yang annotate. Kita klik jerapah. Lalu setelah kita tulis jerapah, Bapak Ibu pilih yang annotate ya. Kita place. Nah, tap on a specific area on the object. Maksudnya tanda circle tadi, annotate tadi, ditaruh di mana? Kita kasih tempat ya, di sebelah sini misalkan. Nah, nanti angkanya akan berada di sebelah dekatnya si jerapah. Kita klik keluar, tuh sudah ada dekatnya jerapah ya, Bapak Ibu. Ya, kita bisa majukan jika dia akan tertutup nanti ya. Kita majukan sedikit. Baik. Lalu yang kedua, kita tambahkan teks lagi, annotate, kita klik, beri nama ayam. Kita place, ayamnya kita taruh titiknya di sini, depan ayam. Di depan si ayam. Oh iya Bapak, tadi kita belum kasih nomornya, kita ganti 2 ya. Karena yang satu adalah nama untuk nomor si jerapah, kita tulis nomor 2. Ya. Baik, kita tunggu Bapak dan Ibu. Baik, yang pertama tadi kita sudah memberikan anotasi untuk jerapah. Nah, kemudian anotasi yang kedua itu adalah ayam. Tertulis ayam ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga kita tambahin teks, kita pilih yang annotate ya Bapak Ibu, yang circle dulu tadi. Yang circle kita beri nama singa. Labelnya nomornya 3. Kita place, kita tempatkan di sini. Di dekatnya si singa. Demikian Bapak Ibu sudah ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah ini 1 itu sudah tertulis namanya di situ jerapah. Kemudian yang kedua ayam. Yang ketiga singa. Singa ya Bapak Ibu. Kita save dulu Bapak Ibu supaya tersimpan. Sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Ini ada tanda tersimpan. Lalu kita ingin memberi nama hewan ini adalah penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, kalau dalam istilah pelajaran IPA di SD itu ada 3 yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita tulis dulu teksnya ya Bapak Ibu. Kita ketik objek 3D teksnya herbivora. Nah, kita paste. Dia ada di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Kita tarik. Nah, kita tarik, kemudian kita naikkan sampai muncul. Oh, dia tidak terlihat, berarti dia ada di belakang. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita tarik ke depan ya, sampai kuningnya berwarna, sampai garisnya berwarna kuning Bapak Ibu. Kita lihat. Ya, ini herbivora ya Bapak Ibu. Kita bisa rotate sedikit, misalkan kita mau putar ke sini, boleh. Lalu scale-nya kita kecilkan juga boleh. Tapi saya ingin dia ada di depan Bapak Ibu. Kita punya skenario dia ada tertulis di depan. Tidak mengganggu ya Bapak Ibu. Kita tulis di sini. Misalkan agak saya ke atasin sedikit. Lalu saya scale, saya kecilkan sedikit Bapak Ibu. Kita tarik ke sebentar. Kita tarik ke kanan sedikit. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin menduplikat si tulisan ini menjadi 2 lagi ya, jadi ada 3. Kita klik tanda titik 3, kita duplikat nih. Lalu kita duplikat, kita geser yang duplikatnya. Tuh Bapak Ibu, bisa kita lihat duplikasinya bergeser ya. Nah, lalu saya akan duplikat lagi. Nah, satu lagi kita geser.
Seperti itu, mudah sekali ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita mau mengganti tulisannya seperti apa? Kita tinggal ganti tulisan ini yang menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora Bapak Ibu. Yang di sini kita klik teksnya kita ganti menjadi karnivora. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, ya sudah berubah. Yang ini kita ganti menjadi omnivora. Lihat, ya, semuanya sudah sesuai namanya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini sudah jadi Bapak Ibu. Kita lihat sudah terlihat iya. Kita lihat dia sudah ada namanya masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita save dulu jangan lupa supaya semuanya tersimpan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ingin menggerakkan hewan ini supaya ada sedikit pergerakan ya buat dia, tapi kita menggunakan interactivity Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita akan pilih misalnya klik herbivora. Kita akan gunakan herbivora, tulisan herbivora, omnivora, dan karnivora ini sebagai trigger Bapak Ibu. Trigger itu sebagai pemicu untuk menggerakkan si objek yang kita inginkan. Seperti itu. Misalkan kita pilih herbivora dulu. Kita klik herbivora. Di sini sebelah kiri itu ada yang namanya custom interaktif, yaitu add interactivity pada tulisan si herbivora. Kita tambahkan, lalu kita klik move. Move. Nah, kita ingin menggerakkan satu objek agar dia misalkan berputar, Bapak Ibu, berputar. Berarti kita pilih bukan move, tetapi rotate. Nah, berputarnya ke samping ke kiri, misalkan kita ke samping kanan. Kita pilih yang ini, facing right ya. Siapa target yang akan digerakkan? Select target to rotate yang akan diputar. Kita akan memutar si jerapah ini misalkan. Supaya anak-anak tertarik ya. Muternya berapa derajat sampai kembali lagi. Jadi 360 derajat. Kita klik apply. Nah, ini sudah ada selama berapa ya? Mulai dari saya ngeklik tulisan herbivora selama 2 detik misalkan. Di sini ada namanya start time, yaitu mulainya bergerak. Kemudian ada durasi atau duration time. Duration time ini adalah waktu lamanya dia bergerak. Lalu setelah dia berputar, saya ingin dia maju, maka saya ingin klik move. Move to ke depan, misalnya ke depan itu adalah forward ya. Ya, oke. Siapa yang ingin maju adalah si jerapah ini. Jaraknya 10 saja. Oke, kita klik apply. Kapan dia maju? Setelah dia berputar. Berarti di detik ke 2,1 ya, setelah dia berputar selama 2 detik. Nah, dia majunya selama 2 detik juga. Selanjutnya, kita tambahkan lagi dia maju, kemudian dia mundur. Kembali ke tempat lagi. Nah, berarti dia akan mundur. Kita klik objeknya masih jerapah. Lalu kita apply. Nah, move-nya si jerapah ini setelah dia 2,1 ditambah 2 berarti 4,1. Selama berapa detik? Durasinya 2. Oke, kita save dulu Bapak Ibu. Kita akan play, lihat. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu, ada perputaran dari 5 objek yang kita pakai. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya kalau kita lihat yang linknya kita bagikan ke siswa kita seperti ini nanti. Lalu kita klik tadi herbivora, kalau kita klik angka 1, maka akan muncul tulisan jerapah. Kita klik angka 2, tulisan ayam, angka 3, tulisan singa. Tetapi ini ada tulisannya yang tidak terlihat ya Bapak Ibu, kecil tenggelam. Nanti kita taikin lagi ya, bisa dinaikkan lagi, dirapikan lagi seperti itu. Oke, baik. Ayam,
Nah, sekarang kita akan klik herbivora. Apakah si jerapah ini nanti ada pergerakan? Iya, dia muter, dia maju, lalu dia mundur. Ya, seperti itu yang kita inginkan Bapak Ibu ya. Kita lihat ini angkanya tenggelam ya, kita perbaiki lagi. Nah, kita lihat angkanya tadi agak tenggelam, kita naikin ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita naikin di sebelah sini boleh. Lalu yang angka 3-nya juga kita boleh naikin di sebelah sini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini juga satunya kita naikin dikit. Bisa nggak tulisannya ini saya diganti? Bisa sekali. Kita ganti tulisannya di sini, misalkan dengan warna apa ya, Bapak Ibu? Kita beri warna biru misalkan. Ungu. Bisa kita kasih warna ungu. Kita apply. Oke. Oh, dia belum berubah. Bapak Ibu, sebentar. Iya, kita sudah ada activity. Kita kasih warna ungu atau biru. Kita klik apply. Itu sudah berubah Bapak Ibu. Nah, kita klik ini juga warnanya, kita ubah menjadi warna, jangan merah ya, hijau. Hijau dia mati. Sebentar. Kita klik yang ini aja agak tua dikit. Oke, baik. Nah, itu warnanya kayak gitu. Kemudian yang satunya lagi kita klik pakai warna apa ya? Oh, ini. Saya mau pakai warna agak-agak bronze. Oke, kita klik apply. Baik, sudah ada 3 warna ya Bapak Ibu. Kita lihat ya. Kita bisa geser-geser, dirapikan lagi. Omnivora. Kita bisa geser lagi. Herbivoranya juga kita bisa geser. Bapak Ibu. Sebentar. Ya, kita turunkan ya, kita tarik ke belakang biar sejajar. Iya. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu kita save, jangan lupa. Baik. Sekarang kita mau memberikan gerakan untuk si omnivora. Nah, si omnivora, tulisan omnivora ini akan menggerakkan si hewan yang menjadi pemakan segalanya, yaitu si ayam. Kalau kita klik omnivora, maka ayamnya yang bergerak. Nah, kita tambahkan add interactivity, lalu kita klik, misalkan kita klik move dulu, boleh. Kemudian dia akan maju, ya, maju. Kemudian kita siapa yang akan kita gerakkan? Si ayam, berarti chicken. Lalu kita klik apply. Kapan dia bergerak? Dari mulai 0 diklik sampai 2 detik. Jadi start time-nya 0 ya, mulai klik langsung bergerak. Tadi dia maju, kemudian saya ingin setelah maju dia berputar. Dia berputar ke sebelah kiri sebanyak 360 derajat. Lalu kita klik apply. Waktunya samain saja dengan yang tadi, cuman gerakannya agak sedikit berbeda, 2,1 sampai dengan 2 detik. Terakhir dia maju, kemudian dia mundur Bapak Ibu. Kita klik move, kemudian backward. Nah, dia mundur ya Bapak Ibu. Siapa yang mundur? Si ayam juga ya, chicken-nya. Dia mundur. Nah, kemudian di apply. Nah, kita save dulu ya Bapak Ibu. Kita coba play. Ini hanya 5 aset ya Bapak Ibu, tidak banyak-banyak, supaya lebih ringan dan cepat untuk diputar. Kita lihat ya Bapak Ibu, wow, tulisannya sudah ada di atas semua. Kita klik omnivora.
dia mundur ke depan. Oh, Bapak Ibu, ini yang berputar omnivoranya. Berarti ada yang salah dong dengan yang kita rumus. Kita lihat di omnivora. Siapa yang berputar? Kenapa omnivoranya tulisannya? Ternyata ini belum diganti, Bapak Ibu. Kita harus ganti dulu ke ayamnya supaya dia berputar. Oke, kita coba. Baik, kita play. Kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana gerakan si ayam mundur. Iya, kemudian berputar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita pengen dia maju, berputar, kemudian mundur. Oke, sudah selesai. Kita bisa ke satu lagi, kasih gerakan ke hewan karnivora. Nah, kalau karnivora ini kita ingin memberikan gerakan suka-suka kita ya Bapak Ibu, kita tambahkan add interactivity, kita klik misalkan sebenarnya bisa hilangkan juga ya Bapak Ibu, tapi kita pakai yang gerakan dulu. Kita move, kita rotate dulu. Kalau ini saya pengen dia rotate dulu. Nah, rotate-nya dia kemana? Muter dia, muter 360 derajat. Klik apply. Di menit ke-0, di detik ke-0 sampai detik kedua. Setelah dia berputar, saya ingin dia maju, ya, maju. Kita klik tigernya. Oke. Ya, kita apply. Di menit ke 2,1 juga sampai ke 2. Kita klik lagi, setelah maju dia mundur, Bapak Ibu. Mundur. Si tiger waktunya di 4,1 sampai di durasi 2 detik juga. Oke, saya simpan dulu. Setelah simpan kita coba play ya Bapak Ibu untuk si karnivora. Flashing itu sedang meletakkan si aset-asetnya. Nah, ini tertulis Bapak Ibu. Oke, kita play. Kita kecilkan dulu, lalu kita klik karnivora. Wow, yang berputar karnivoranya Bapak Ibu. Dia mundur, salah kita. Kita cek berarti, yang berputar kenapa karnivora tulisannya. Oh iya, ini belum diganti Bapak Ibu, belum si tigernya. Kita pengennya sih yang bergerak tigernya. Baik, saya play lagi, saya save dulu ya. Lalu kita play. Nunggu lagi sebentar, kita lihat apa yang terjadi. Semoga sesuai dengan keinginan kita gerakannya. Jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu, gerakan itu sebenarnya sesuai keinginan kita. Mau diputar tulisannya juga boleh, nggak apa-apa. Nih play, kemudian kita lihat karnivora seperti apa. Dia muter dulu, kemudian maju ke depan, lalu dia mundur. Ya, seperti itu yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai kita simpan, lalu saya ingin berpindah ke halaman berikutnya, di halaman 2. Kita tambahkan di sini Bapak Ibu di bawah. Di bawah ini ada namanya scene ya Bapak Ibu. Kita pindah ke scene 2. Nah, di scene 2 masih kosong ya Bapak Ibu. Kita tambahkan satu aset lagi. Misalkan sebentar kita save dulu. Kita tambahkan apa ya? Supaya kita bisa sambil belajar, sambil melihat-lihat apa yang bisa kita tambahkan di sini. Saya tadi menemukan habitat nih seperti ini. Tapi ini juga pro ya Bapak Ibu. Kita coba habitat, kita bisa lihat tuh Bapak Ibu ada banyak. Nah, kita kasih lantainya atau kita kasih alasnya. Di sini Bapak Ibu kita scale ya, karena kecil kita lebarkan langsung. Otomatis dia melebar. Tapi dia bersembunyi Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita move, kita taikkan ke atas. Sudah cukup. Nah, kita lihat. Oke Bapak Ibu.
Nah, di Graceland ini ada aset baru ya yang kita taruh di halaman 2. Di sini kita mau kasih misalkan tadi yang di depan itu adalah scene 1. Kita beri nama ya di scene 1 ini adalah judul misalkan. Judul. Nah, deskripsinya apa? Misalkan ada 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, seperti itu. Kita kasih judul untuk halaman 1 ya, Bapak Ibu, kita save. Lalu kita ingin tambahkan di sini misalkan yang kedua. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Kita lihat kita ke Graceland-nya, kita akan besarkan sedikit skalanya. Iya. Lalu saya akan move ke atas supaya tidak berada di bawah. Apa tuh di bawah area? Iya, seperti ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan misalkan di keterangan di sini sebutnya mungkin scene 2 kita beri nama materi 1. Materi 1. Lalu di sini deskripsinya kita akan tambahkan hewan herbivora. Kita akan membuat sampai 2 scene lagi ya Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak membuat berkali-kali, maka kita duplicate saja Bapak Ibu ini alasnya ini atau habitatnya ini kita klik di sini. Oke, baik, kita klik. Ya, Graceland kita kemudian kita ke titik 3, kita ke copy to. Nah, kalau untuk berpindah scene kita pakainya copy to ya Bapak Ibu. Klik copy to, kita pilih ke halaman, tidak ada nih halamannya, adanya halaman judul. Kita buat dulu halamannya ya, halaman 3 dan halaman 4. Nah, kita copy ini, kita akan copy Graceland ini di halaman 3, di scene 3. Nah, kemudian kita juga akan copy lagi di halaman 4. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Di halaman 3 ada, kita pindah ke halaman 3, ada, halaman 4 ada. Nah, di sini tadi kan lengkap ya Bapak Ibu yang pertama. Nah, kita akan taruh di sini yang hewan herbivora, kemudian karnivora, dan satu lagi omnivora. Tentunya kita beri nama dulu sini ya Bapak Ibu. Materi 2. Hewan karnivora. Tadi herbivora, sekarang karnivora. Sekarang ke scene 4, kita akan beri nama materi 3, hewannya omnivora. Nah, tinggal kita tambahkan di sini Bapak Ibu, hewannya yang tadi ada, kita taruh lagi di sebelah sini, kita ambil dari reason aja ya, kita kan sudah pakai tadi. Nah, di reason ini kita bisa gunakan lagi, atau kita bisa duplikat atau copy lagi. Seperti itu. Tadi kan herbivora, berarti kita yang jerapah dulu. Kita letakkan jerapah, ternyata dia juga bermahkota jerapahnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, jerapahnya sudah ada di sini. Saya 2 kali jerapahnya ya, Bapak Ibu. Saya akan delete dulu 1 ya. Oke. Jadi saya 2 kali. Ya, baik. Di sini ada jerapah. Nah, jerapahnya sudah ada di sini. Kita bisa majukan ke depan. Jika ingin dia agak ke depan. Ya. Nah, ini di halaman 2 ya, Bapak Ibu. Kemudian di halaman 3 kita ingin masukkan tadi karnivora. Berarti tigernya kita taruh sini. Jangan sampai salah naruh ya Bapak Ibu. Scale. Ini karena kecil kita besarkan ya Bapak Ibu supaya terlihat agak besar. Lalu kita taruh ya.
Move-nya kita lihat apakah dia sudah menyentuh tanah. Oh, sudah. Ya, baik. Sudah ada. Kemudian satu lagi adalah omnivora. Omnivora tadi adalah ayam. Kita bisa ambil dari objek lagi atau kita bisa copy-kan dari halaman 1 atau scene 1. Seperti ini Bapak Ibu, kita turunkan ya. Kita majukan sedikit supaya dia agak ke depan. Kita klik move. Saya akan cek ya. Oke, baik. Coba saya lihat. Iya. Seperti ini Bapak Ibu. Kita jangan lupa selalu save. Nah, di akhir halaman ini saya ingin berikan judul satu lagi, di sini video pembelajaran. Saya ingin kasih objeknya itu adalah objek dalam kelas Bapak Ibu. Kita kasih misalkan karpet di dalam kelas ya. Karena kita belajar di kelas, maka kita coba pakai walls. Kita bisa gunakan Bapak Ibu walls ini sebagai lantainya juga bisa. Misalkan saya akan pilih walls 9 ini. Nah, dia berdiri kan Bapak Ibu, kita bisa rotate. Nah, kita bisa rotate, kita bisa tidurkan, atau kita bisa taruh dia seperti ini. Nah, kita bisa putar-putar ya Bapak Ibu, kita bisa letakkan. Ya, lalu kita bisa turunkan, kita bisa besarkan, kita rotate lagi supaya dia agak rapi ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini, kita klik move. Kita klik move. Ya. Lalu kita tarik Bapak Ibu supaya dia besar. Kita bisa putar lagi Bapak Ibu kalau dia tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa putar seperti ini. Kita bisa taikan, lalu bisa perbesar skalanya. Iya, seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi ini tergantung selera sih Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa pilih caranya seperti apa yang Bapak Ibu mau. Kalau untuk menebalkan, menipiskan, kita bisa coba di sini misalkan kita ingin Y-nya kita 2 saja. Coba apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, dia akan turun. Y itu untuk turun. Nah, kalau untuk yang X-nya misalkan, kita akan 2. Apa yang akan terjadi? Dia akan membesar ke samping ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi kita bisa pilih-pilih untuk menggerakkan atau memodifikasi dari si lantai ini agar sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita naikkan lagi, iya, seperti ini Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Nah, ini masih belum lurus ya Bapak Ibu, kita bisa rotate lagi, mungkin dia bisa kita turunkan seperti itu. Nah, lalu kita bisa move, turunkan, supaya rotate-nya rapi, kita bisa lagi Bapak Ibu untuk membuat supaya dia menjadi lebih rapi. Ya, kita putar ke depan. Nah, ini bisa kita tarik ke sini ya Bapak Ibu. Kalau ini tidak rapi, kita bisa putar sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Lalu kita akan kasih belakangnya itu background. Kita kasih image. Backgroundnya kita pilih suasana di dalam kelas. Nah, tetapi kita akan memberikan tempat untuk nanti memutar video. Misalkan ini pakai classroom. Kita tarik ke atas. Ya, kita perbesar skalanya dengan menggunakan skala, lalu kita move ke atas lagi, tarik ke atas, scale. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini masih di tengah. Kita move ke belakang. Ya, seperti ini. Kita letakkan, kita tarik. Ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu kita bisa taruh di sini tambahan materi, yaitu untuk di sini kita berikan adalah video, halaman video.
pembelajaran. Simak video berikut. Seperti itu Bapak Ibu. Kita kasih nama semua, lalu kita akan memutar video. Bisa juga kita memutar videonya dengan menggunakan coba kita ganti juga boleh Bapak Ibu. Misalkan kita delete dulu ya. Kita akan ganti objek dua dimensinya, kita menggunakan tidak background, tetapi ini Bapak Ibu, semacam televisi. Sebentar saya cari dulu televisinya. Ada di mana Bapak Ibu? Nah, ini di frame. Di frame ini kita bisa gunakan semacam televisi misalkan. Untuk kita akan menaruh tayangan video pembelajaran. Tadi kan judulnya video pembelajaran ya. Kita taruh, lalu kita move, kita scale, kita perbesar lagi, lalu kita geser, lalu kita turunkan. Tapi ini posisi di tengah. Nah, kalau di tengah Bapak Ibu mesti geser ke belakang ya supaya lebih eye catching, lebih rapi. Nah, kita lihat ya. Oh, dia belum rapi, kita rapikan lagi. Bapak Ibu, tinggal kita move. Oke. Sampai di sini kita sudah mempunyai sebuah TV ya, Bapak Ibu. TV-nya kan flat ya. Kemudian kita akan isi dengan video pembelajaran yang kita bisa ambil dari YouTube. Kita belum menggunakan menu yang video ini. Kita menuju ke YouTube dulu. Kita save dulu ya Bapak Ibu. Kita ke YouTube, kita cari materi tentang herbivora dan karnivora. Nah, kita sudah mendapatkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Video ini sudah saya lihat, kemudian materinya cocok, kita klik share, kita copy linknya, lalu kita kembali lagi ke assembler kita letakkan videonya di sini Bapak Ibu, kemudian kita pastekan. Nah, kita tidak memberikan ini karena saya nanti ingin diklik pada videonya maka akan berputar atau akan videonya bermain. Seperti itu, lalu ini videonya ada di tengah-tengah nih Bapak Ibu, tenggelam. Kita naikkan ya Bapak Ibu. Lalu kita scale supaya besar. Nah, lalu kita move supaya dia bergeser. Kita lihat dari sini, ternyata dia belum nempel. Kita tempelkan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ke belakang ya. Kalau ke belakang dia tidak terlihat. Setelah itu kita klik scale lagi supaya besarnya lebih proporsional. Move. Kita tarik ke sini, kemudian kita turunkan. Atau kita scale-nya kita kecilkan lagi. Sebentar, Bapak Ibu, ada agak. Ya. Coba kita lihat, oh dia masih ada agak jauh Bapak Ibu. Kita klik ke belakang. Ya, coba kita lihat. Sudah cukup bagus menempel, tapi kurang ke kanan ya Bapak Ibu. Ya, skalanya bisa kita perbesar lagi nggak? Bisa sedikit, kita geser. Kita bisa turunkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita beri di sini seorang guru misalkan. Boleh. Kita beri tokoh seorang guru, misalkan saya cari di recent saja, misalkan ada, oh tidak ada. Oh, berarti kita cari yaitu karakter Bapak Ibu. Karakter kita klik, kita pilih karakter, oh bukan ini karakternya Bapak Ibu ya. Karakternya, oh occupation, pekerjaan ya. Jenis pekerjaan kita cari di foldernya atau di aset yang tergolong dari occupation ini ya Bapak Ibu. Kita cari ke bawah. Nah, misalkan kita cari di sini occupation 1 nih. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan di sini, oh occupation 1 tidak ada teacher ya. Misalkan kita cari yang ada teachernya. Misalkan di occupation 3. Tadi occupation 4. Nah, ini occupation 2 coba. Di occupation 2 ini ada misalkan teacher female. Kita taruh di sini Bapak Ibu. Teachernya. Nah, teachernya kita gedekan sedikit biar dia menjadi besar ya Bapak Ibu. Ya. Kita bisa move, kita taruh lagi. Skalanya kita perbesar. Ya.
Tapi si teachernya ini kan di tengah-tengah, kita bisa geser ya Bapak Ibu ke samping supaya dia tidak menutupi si TV-nya. Skalanya kita kecilkan, lalu kita rotate Bapak Ibu supaya dia agak berputar sedikit ke arah TV-nya ini. Tapi kita mundurin. Nah, iya, supaya terlihat kita majukan sedikit. Nah, Bapak Ibu, seperti ini. Misalkan kita mau kecilin juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita kecilkan sedikit supaya tidak terlalu besar. Ya, TV-nya memang yang besar ya Bapak Ibu. Baik, nah kita sudah layarnya itu kayak layar besar gitu ya Bapak Ibu, layar tancapnya, layarnya besar. Ya, seperti ini. Kita mundurkin dikit ya Bapak Ibu supaya tidak menutupin TV-nya. Ya, sip. Baik, kita sudah sampai di halaman kelima ya Bapak Ibu. Kita jangan lupa selalu klik save. Nah, di halaman 1, 2, 1, kemudian halaman 2, halaman 2, halaman 3, halaman 4, kemudian halaman 5, kita semuanya sudah ada masing-masing. Lalu bagaimana kita memberikan materi misalkan? Kita bisa tambahkan di sini yaitu teks di annotate tetapi yang lain. Bapak Ibu tadi belum ya, kita belum pakai yang lain. Nah, di sini ada judulnya adalah misalkan kita beri apakah herbivora itu. Nah, kita beri pertanyaan itu. Kemudian teksnya bisa kita isi, Bapak Ibu, kita cari di sini, kita cari di Wikipedia tentang herbivora, misalkan. Nah, kita misalkan dapat data seperti ini, Bapak Ibu. Kita ke Nah, kita lihat di sini kita bisa cari dari sini herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kita bisa kasih tahu dengan kata-kata yang cukup jelas tetapi singkat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa taruh di copy lalu kita masukkan ke sini Bapak Ibu ke teksnya tadi. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih place. Nah, kita letakkan saja di sini. Ya, apakah hewan herbivora itu? Nah, akan muncul tulisan seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini agak mengganggu si jerapahnya, kita bisa geser ya Bapak Ibu. Misalkan kita kasih move. Ya, kita geser. Nah, kita klik. Kalau kita klik hewan herbivora, maka apa yang muncul? Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu keterangannya. Kita kasih herbivora. Lalu kita klik, kita simpan dulu. Ya, supaya tidak hilang Bapak Ibu, kita klik yang kedua itu karnivora. Kita cari tahu hewan karnivora itu seperti apa. Kita klik karnivora misalkan. Nah, di sini akan muncul karnivora. Adalah hewan pemakan daging atau satwa boga. Karena makhluk ini memperoleh energi dan nutrisi dari makanan yang dimakan orang lain gitu. Jadi atau hewan lain gitu. Nah, kita lihat ya di sini kita klik dari Wikipedia. Kita ambil lalu kita copy. Copy kita taruh di sini Bapak Ibu. Kita buat dulu dong teksnya, lupa. Kita annotate, kita line, kemudian kita tulis di sini. Pastekan. Nah, apa hewan karnivora? Nah, kita jadi bentuk kayak pertanyaan begitu ya Bapak Ibu. Kita taruh, lalu kita klik di sebelah sini. Boleh. Nah, gitu. Bapak Ibu bisa pindahkan supaya tidak menutupi, boleh. Kita tarik ke atas, kita klik lagi. Jadi kalau kita klik kotaknya ini, maka akan muncul ini. Kalau kita klik lagi, dia akan hilang. Seperti itu, kita save lagi. Baik, kemudian kita yang ketiga adalah omnivora. Nah, kalau kita klik omnivora, kita cari ya apa itu hewan omnivora.
Kita ketik aja omnivora. Baik, nah kita ambil beberapa kalimat yang dirasa penting dan digunakan oleh siswa kita bisa tahu, maka kita gunakan ini. Ya. Sip, lalu kita copy, kita pilih, kemudian kita teks, annotate, line, kemudian kita taruh di sini. Kita pastekan Bapak Ibu. Apa? Hewan omnivora. Nah, seperti itu, seperti materi ajar ya Bapak Ibu, tetapi lebih ringkas, simple, dan siswanya tidak terlalu lama untuk memahaminya. Kita letakkan di atas ini. Baik, udah selesai. Kita taruh dulu Bapak Ibu. Ya, ini sudah ya, kita tarikin ke atas sedikit supaya tidak menutupi si hewan. Baik, sudah kita temukan, kita berikan materi, kita lihat dari depan, kita sudah membuat satu materi, ada judul, kemudian ada penggolongannya, ada contoh hewannya, kemudian ada keterangannya di belakang masing-masing hewan. Setelah itu ada video pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama supaya anak-anak tahu ini bagaimana cara memainkannya, maka kita kasih keterangan juga ya di sini. Contohnya annotate kita pakai line. Nah, ini petunjuk Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kasih petunjuk, klik pada angka, maka akan muncul nama hewan. Nah, seperti itu. Lalu kita kasih keterangan satu lagi, klik pada tulisan herbivora atau omnivora atau karnivora, maka akan muncul gerakan hewan yang dituju. Nah, seperti itu supaya anak-anak tahu yang dituju hewan apa. Oh, kalau herbivora itu maka akan yang maju adalah si jerapah. Kalau omnivora maka yang maju adalah si ayam. Kalau karnivora yang maju adalah si singa. Seperti itu. Lalu kita place, letakkan di mana? Di mana aja. Biasanya sih saya di atas ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik petunjuknya, muncul deh petunjuk ini. Seperti itu, kita save ya Bapak Ibu. Baik, kita saving. Kemudian bagaimana cara membagikan link ini kepada siswa kita? Itu mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita menuju ke sini, publish. Publish, lalu kita kasih description project ini. Silakan pelajari materi ini, lalu kalian buat gambar masing-masing jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, seperti itu. Misalnya kita kasih deskripsi, suruh anaknya menulis gitu. Kita kasih deskripsinya bebas, Bapak Ibu. Lalu klik capture atau upload bisa juga, tapi kita pakai yang capture juga nggak apa-apa ya. Kita klik capture. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, capture artinya ini gambar di capture ya sama kita, tapi ini gambarnya lagi di luar. Sebentar, saya ganti dulu. Saya kecilkan dulu supaya masuk ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita klik, tadi udah project, namanya udah, kemudian silahkan. Ya, pelajari materi ini. Lalu buat gambar. Oke, kita klik capture. Nah, di capture ini Bapak Ibu bisa masukkan gambarnya ini, lalu kita foto di sini, maka akan muncul gambar ini. Setelah kita capture, kita bikin
browse atau kita taruh kategori apa ini? Oh, ini kategori pendidikan misalkan pelajaran. Ya udah kita klik education, lalu klik submit Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau publish, maka tinggal klik publish. Nah, ini sudah publish ya Bapak Ibu. Nah, cara membagikannya kepada siswa seperti apa? Kita klik web player link, lalu kita copy. Sudah, lalu kita letakkan di WA kelas kita. Misalkan kita klik, misalkan ya kelas WA saya ini nama saya. Kita taruh di sini Bapak Ibu. Oke, nah ini link ini yang dibagikan kepada siswa ya Bapak Ibu. Link project namanya. Lalu Bapak Ibu kita bisa juga mengembed. Bisa juga mengambil embed kita taruh di satu platform yang lain yang minta embed ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kita bisa mengenerate QR marker. Seperti ini. Nah, kita download Bapak Ibu QR markernya. Setelah kita download, maka akan ada di laptop kita. Yes, kita akan ada di laptop kita. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan ke, kalau saya sih masuknya ke RPP Bapak Ibu. Nah, di sini kita beri nama penggolongan hewan. Seperti ini. QR markernya. Oke, selesai. Kita sudah jadi. Kita bisa lihat Bapak Ibu dengan ini mengklik gambar mata untuk mempreview ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat saya menggunakan 13 aset atau objek. Kita perlu placing atau untuk meletakkan ke-13-nya ini Bapak Ibu ya. Setelah kita lihat, maka kita akan, nah ini kalau diberikan ke siswa Bapak Ibu, dia akan placing juga seperti ini dengan mengklik link tadi. Kita klik play, lalu kita klik herbivora. Iya, seperti itu. Lalu klik omnivora. Iya. Oke, baik. Kemudian kita akan klik hewan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita ke halaman kedua. Ya, kita ke halaman ketiga. Halaman kedua juga kita ada materinya ya Bapak Ibu. Nah, materinya seperti ini. Ya, muncul. Kemudian halaman ketiga, halaman keempat. Yang di halaman terakhir kita lihat video pembelajaran, kita klik di videonya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa klik, kemudian kita simpan. Selesai seperti itu Bapak Ibu, begitulah cara membuatnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Salam.